Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Edo Saputra, di mana saya akan berbagi tips and trik seputar berjualan online. Saat ini kita sedang fokus di salah satu top marketplace Indonesia, yaitu Shopee. Sesuai dengan judul yang teman-teman lihat, sekarang bagaimana meningkatkan pengunjung dengan optimasi foto. Nah, jadi ini sangat penting ya, itu sangat diperlukan oleh teman-teman dropshipper terutama. Bagaimana agar teman-teman bisa tampil beda dengan toko si pemilik produk sendiri. Tidak terkecuali juga bagi pemilik produk sendiri jika ingin menambah tokonya di Shopee, teman-teman yang punya produk bisa tampil beda untuk setiap tokonya. Jadi langsung saja. Sebelum kita masuk ke tujuan dari mengoptimasi foto itu sendiri, yang pertama saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman rumus saya berjualan. Yang pertama adalah bagaimana agar kita ditemukan sebanyak mungkin oleh customer. Nah, kemarin salah satunya adalah dengan cara optimasi judul. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ada lagi nanti rumusnya adalah salah satunya adalah iklan. Lalu ada lagi dengan cara eksternal, dan lain-lain, tapi kita nggak bahas dulu. Nah, setelah kita ditemukan oleh customer, PR kita itu adalah bagaimana agar kita tampil menarik. Nah, menarik dalam artian contoh dari satu adalah foto. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan dari optimasi foto tersebut. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke salah satu toko, contoh ini, baju kaos pria. Nah, ketika kita masuk ke toko baju kaos pria, atau kita ganti dengan kaos pria saja, kaos pria. Nah, walaupun kita sudah berhasil muncul nih dengan kata pencarian kaos pria, tapi ternyata itu customer masih punya banyak pilihan di sini, belum tentu dia pilih produk kita. Nah, jadi situlah kenapa kita butuh mengoptimasi toko agar kita lebih terlihat oleh customer, agar kita tampil berbeda, kita lebih menarik daripada yang lain, sehingga customer itu klik produk kita, sehingga menghasilkan pengunjung dan berpeluang untuk closing. Nah, masalahnya di sini adalah bagaimana cara agar kita tampil menarik. Memang menarik itu dari berbagai macam ini teman-teman penilaian. Contoh pertama mungkin star atau tidak itu juga berpengaruh terhadap menarik. Lalu juga adakah promo ekstra ongkirnya, ekstra cashbacknya, itu berpengaruh ke menarik. Lalu juga harga, lalu juga berapa banyak terjual. Ini adalah hal-hal yang mempengaruhi orang-orang untuk klik atau tidak. Namun di sini bagian porsi terbesarnya adalah pada foto itu sendiri. Nah, jadi nanti untuk harga dan lain-lain kita bahas di video berikutnya. Sekarang kita fokus agar bagaimana produk kita tampil berbeda atau menarik dibanding yang lain. Kita kembali lagi. Jadi jelas ya teman-teman ya. Tujuan. Jadi tujuannya satu. Tujuannya adalah agar satu, kita mendapat klik atau pengunjung atau traffic dari optimasi foto tersebut. Nah, jadi yang kedua tujuannya apa? Kalau kita lihat lagi contoh, kita buka aja salah satu foto nih. Nah, di sini dia ada satu warna navy, 2 hitam, 3 maroon, dan tampilannya hanya begini saja. Sehingga kalau kita pengen tahu lebih jauh, kita harus baca dulu deskripsinya, lalu deskripsinya juga sederhana. Nah, jadi tujuan salah satu dari edit foto, optimasi foto itu adalah bagi saya pribadi, biasanya agar si customer tidak perlu baca deskripsi lagi. Perlu baca
deskripsi. Kenapa? Karena rata-rata orang Indonesia tidak suka baca, teman-teman. Walaupun teman-teman bikin deskripsi yang komplit, kadang mereka masih menanyakan hal. Di chat itu dia tanyain hal yang sebenarnya sudah ada di deskripsi itu. Yang ketiga, bagaimana foto itu bisa menarik customer untuk check out. Nah, jadi seperti tadi contoh salah satu toko ini ya hanya kayak ini ada barang nih, mau beli apa enggak. Nah, saya biasanya memakai foto itu sebagai juga untuk menarik customer untuk check out. Kedua adalah bagaimana caranya atau bagaimana cara yang saya gunakan biasanya untuk mencapai tujuan ini. Jadi saya akan edit foto sejumlah 5, teman-teman. Walaupun Shopee itu ngasih slot banyak, tapi saya bikin 5 agar bisa di-upload maksimal juga di Tokopedia. Jadi nggak kepotong-potong foto yang sudah kita optimasi. Jadi yang pertama pasti foto sampul. Foto sampul tujuannya untuk apa? Udah pasti. Dia untuk menarik orang, jadi semenarik mungkin. Tampilkanlah foto sampul semenarik mungkin agar orang klik. Lalu yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu digunakan tadi agar customer tidak perlu baca deskripsi. Jadi ini udah semacam kayak mini landing page ya. Ini fungsinya adalah untuk penjelasan, sehingga orang tidak perlu baca deskripsi lagi. Lalu yang kelima itu adalah bagaimana kita call to action, bagaimana bisa meningkatkan motivasi mereka untuk membeli. Nah, jadi ini ke sini, yang 2, 3, 4 ke sini. Nah, lalu kita mendapatkan klik dari sini. Nah, kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, saya sudah buatkan contohnya untuk teman-teman. Oke, sama dengan kasus foto tadi, saya hanya dapat foto tunggal dari pemilik produk. Taruhlah saya seorang dropshipper, jadi hanya dapat foto kaos ini aja, 4 foto, polos 1, 2, 3, 4, hanya beda di warna. Nah, lalu saya berusaha untuk mengoptimasi ini. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini akan saya jadikan foto sampul. Jadi di foto ini saya tambahkan yang pertama logo. Teman-teman perlu membuat logo agar seakan ini memang produk kita. Lalu di sini karena bajunya adalah baju anime, otomatis yang pakai itu anak-anak muda. Jadi saya menambahkan sedikit motif agar terlihat lebih meriah saja. Lalu penambahan bingkai ini agar mempertegas kita beda dari yang lain. Tadi teman-teman bisa lihat nih, di sini rata-rata tidak ada yang menggunakan bingkai ya. Apalagi saya pakai warna bingkai biru yang ngejreng itu. Jadi untuk menarik perhatian saja. Itu contoh ini contoh foto yang sudah saya edit, dan ini akan jadi foto sampul yang tujuannya tadi adalah menarik orang agar klik. Berikutnya, pada foto kedua, saya gunakan untuk menjelaskan bahwa baju yang saya jual itu memiliki 4 pilihan warna. Jadi mereka bisa pilih warna hitam, merah, kuning, atau biru. Slide ketiga, saya gunakan untuk menjelaskan ke calon customer bahwa materialnya adalah Combat 30S. Sablonnya menggunakan digital. Lalu di bagian kerahnya sudah jahitan overdeck, lalu bagian bawahnya juga jahitannya udah jahitan double. Nah, berikutnya, yang keempat, saya gunakan untuk memberitahu customer tentang size chartnya. Sesuai dengan tinggi baju ini, lalu lingkar badannya. Jadi mereka bisa menyesuaikan, lalu saya kasih informasi tambahan bahwa satu baju ini beratnya 250 gram. Atau 1 kg mereka bisa dapat 4 pieces. Jadi mereka bisa tahu, oh ternyata saya pesan 4 pieces belum ada kena tambahan ongkos kirim nih.
Nah, lalu pada slide terakhir yang tadi saya bilang adalah sebagai call to action, saya menambahkan foto. Nah, ini saya bikin thumbnail sendiri, diskon 30% untuk periode 15 sampai 28 Februari 2022 dan check out sekarang. Nah, jadi ini contoh teman-teman dari tadi yang material mentah ini saya rubah menjadi seakan foto ini sudah menjelaskan deskripsinya, sudah memanggil orang untuk klik, lalu sudah memanggil orang untuk segera membeli, karena ini dijelaskan hanya sampai 28 Februari. Lalu juga saya memberi pilihan warna, jadi tadi teman-teman bisa lihat sudah saya close ya. Jadi pilihan warna, jadi biru, tampilan pilihan warnanya saya samakan. Hanya beda di sini tulisan warnanya mengikuti warna produknya. Hanya untuk membuat sedikit menarik. Yang tujuannya ya terlihat profesional aja ketika mereka udah mau beli, mereka klik warna biru ya keluarnya biru, mereka ganti coba cek merah deh gitu. Ternyata merahnya ya ukurannya pun sama, terlihatnya gitu kan, konsepnya pun sama. Jadi intinya menarik, lebih menarik saja. Kita balik. Nah, jadi itu sedikit teman-teman tentang optimasi foto dan tujuan kita mengoptimasi foto. Lalu rumusan ini adalah rumusan saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai boleh, tapi teman-teman silakan bisa bikin rumusan sendiri. Foto sampul yang menurut teman-teman manggil orang buat klik itu apa? Bisa jadi penambahan bonus kah? Itu kembali lagi teman-teman masing-masing, silakan bikin rumus sendiri. Intinya saya di sini hanya memberi masukan bahwa tujuannya adalah seperti ini dan semoga foto-foto di sini bisa menjelaskan hal tersebut sehingga kita bisa mendapatkan peningkatan pengunjung dari foto sampul, menjelaskan produk-produk kita di slide foto berikutnya, lalu memanggil calon customer untuk segera check out. Nah, silakan bagi teman-teman yang ada pertanyaan nanti silakan di kolom komentar. Untuk saat ini segini dulu video tentang optimasi fotonya. Next video kita akan bahas tentang bagaimana biasanya saya menentukan harga jual di marketplace. Jadi jangan lupa di like video ini agar saya termotivasi, teman-teman subscribe, lalu nyalain lonceng juga agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.